Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari tayangan sebelumnya tentang program kerja. Dalam perjalanannya, untuk mengontrol tingkat kemampuan dalam belajar yang telah dimiliki peserta didik, saya membuat dua buku kontrol. Yang pertama, buku prestasi siswa, dan yang kedua, buku prestasi jujur siswa. Yang pertama, buku prestasi siswa. Di dalamnya memuat hafalan, materi-materi yang harus dihafal oleh peserta didik. Ada surat-surat pendek, doa-doa harian, Asmaul Husna, kemudian azan beserta iqomah, bacaan sholat, serta praktiknya. Buku ini diberikan ketika semester 1. Jadi khusus di semester 1 menguatkan kognitif, pemahaman tentang kognitif peserta didik. Peserta didik tentunya dibimbing terlebih dahulu untuk bisa setoran. Untuk bisa Asmaul Husna, saya membiasakan ketika sebelum pembelajaran menghafal dulu Asmaul Husna. Kemudian surat-surat pendek diajarkan ketika ekstra keagamaan, dan bacaan sholat, praktiknya azan beserta doa-doa harian diajarkan sebelum pelaksanaan sholat zuhur. Alhamdulillah, respon peserta didik sangat positif, sehingga setiap pertemuan, baik itu ketika di kelas setelah selesai pembelajaran, ataupun setelah selesai sholat berjamaah, setelah selesai maghrib mengaji, dan bahkan anak-anak sampai nyamper ke rumah untuk setoran. Yang kedua, buku prestasi jujur siswa. Nah, kenapa ini ada jujurnya? Karena dalam pelaksanaannya buku ini diserahkan kepada siswa, dan yang lebih utama ditekankan adalah kejujuran. Buku ini dilengkapi dengan Asmaul Husna, kemudian rukun iman. Di dasar-dasar keagamaan ada rukun iman, rukun Islam, kemudian 25 nabi dan rasul, nama-nama malaikat, nama-nama kitab Allah yang wajib diketahui, bacaan sholat, zikir setelah sholat, nah kemudian doa-doa. Penilaiannya dilihat dari ini, cara siswa mengisi ini. Jadi ini yang paling diutamakan, kejujuran. Ini adalah pelaksanaan sholat 5 waktu, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dalam perjalanannya untuk mengontrol peserta didik dalam mengisi buku serta melaksanakan sholat berjamaah atau sholat 5 waktu, setiap 1 minggu sekali peserta didik diharuskan dan wajib menyerahkan buku ini untuk dilihat apakah sudah melaksanakan sholat 5 waktu atau belum. Apabila peserta didik belum mampu atau belum mengerti menulis atau mengisi buku ini, maka diberikan pemahaman. Kemudian apabila ada peserta didik yang sholatnya masih banyak yang bolong, diberikan penguatan lagi tentang apa itu sholat, hikmah sholat, keutamaan sholat, dan lain sebagainya. Sehingga lambat laun peserta didik yang tadinya tidak sama sekali melaksanakan sholat, dan yang biasa melaksanakan sholat ditingkatkan lagi menjadi sholatnya berjamaah. Selanjutnya dilanjutkan dengan bulan Ramadan. Nah, untuk bulan Ramadan ini siswa diwajibkan untuk mengisi hal-hal yang dilakukan ketika bulan Ramadan.
Ini ada saum, melaksanakan saum atau tidak, kemudian ada pelaksanaan sholat 5 waktu, kemudian membaca Iqra atau Al-Quran, kemudian memberikan infak atau tidak, kemudian tarawih. Dalam melaksanakan penilaian, ini sudah dirancang buku ini sedemikian rupa sehingga yang nanti akan diambil untuk penilaian itu adalah lembar yang paling tengah. Nah, lembar 1 sama lembar 2. Sehingga untuk lembar sebelumnya dan selanjutnya ini diserahkan lagi kepada siswa, karena ini berisi pengetahuan keagamaan, dasar-dasar keagamaan, sehingga peserta didik masih bisa belajar memahami dasar-dasar agama Islam dari buku ini. Nah, itu penyampaian tentang kedua buku prestasi ini. Apabila ada yang mau konsultasi atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang kedua buku ini, silakan kunjungi di Facebook Rijal Muhammad Qasim atau di Instagram Rijal Muhammad Qasim. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.